Langit sore di Cirebon dipenuhi warna jingga ketika Raka turun dari kereta di stasiun Kejaksan. Suasana kota pesisir itu terasa berbeda dari Bandung, lebih panas, lebih lembab, dan entah kenapa, terasa berat. Raka adalah mahasiswa semester akhir jurusan sejarah. Ia datang ke Cirebon untuk menyusun skripsi tentang pelabuhan tua peninggalan Belanda. Fokus penelitiannya adalah Pelabuhan Cirebon, salah satu pelabuhan utama yang dulunya menjadi jalur perdagangan rempah-rempah. Setibanya di kos yang ia sewa seminggu di dekat Jalan Pasuketan, pemilik kos, seorang ibu parubaya bernama Bu Salmah, menatapnya dengan senyum ramah namun tatapan curiga. "Mas Raka dari Bandung, ya? Mau penelitian di pelabuhan?" Itu tempatnya sepi loh, Mas. Kalau malam, jangan keluyuran." Raka hanya tertawa kecil. "Tenang, Bu. Saya cuma butuh foto-foto bangunan tuanya. Terus wawancara warga sekitar. Paling 2-3 hari juga kelar." Tapi malam pertama, Raka tidak bisa tidur nyenyak. Pukul 2 dini hari, suara kentongan terdengar dari arah pelabuhan. Pelan, namun ritmis. Tok 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 tok. Padahal, menurut warga, penjaga malam sudah lama tidak lagi berpatroli di area itu. Tak ada yang berani. Keesokan harinya, Raka pergi ke pelabuhan dengan kamera dan catatan di tangan. Pelabuhan tampak sepi. Hanya ada beberapa truk dan buruh bongkar muat yang lalu lalang. Tapi yang menarik perhatiannya adalah sebuah bangunan tua berarsitektur kolonial. Di sisi paling ujung pelabuhan, dikelilingi semak dan nyaris roboh. Di sana, Raka bertemu seorang pria tua yang duduk di bawah pohon waru besar. Namanya Pak Dul, mantan buruh pelabuhan yang kini menjadi penjaga lahan kosong. Bangunan itu dulunya tempat pengawasan. Tapi katanya, ada lorong di bawahnya. Dulu dipakai buat selundupan dan ritual juga, kata orang. Tapi saya gak pernah berani lihat. "Ritual?" tanya Raka. Pak Dul hanya tertawa miris. "Pelabuhan ini kadang minta tumbal. Nak, dulu ada perempuan yang menghilang di malam Jumat Wage. Sampai sekarang gak pernah ditemukan." Raka menulis semuanya di catatannya. Dalam hatinya, ia merasa bersemangat. Ini bahan bagus. Cerita rakyat, legenda, bahkan rumor gaib. Semuanya bisa memperkuat narasi sejarah yang akan ia angkat. Namun malam itu, suara kentongan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Dan ketika Raka membuka jendela kamarnya, ia melihat sosok perempuan berkebaya putih berdiri menghadap pelabuhan, dengan rambut panjang menjuntai dan telapak kaki yang tak menyentuh tanah. Seketika itu juga, lampu kamarnya mati, dan suara berbisik mengalun pelan dari luar. "Balik, sebelum kamu terlalu dalam." Lampu kamar Raka kembali menyala setelah beberapa detik mati total. Ia berdiri di dekat jendela dengan napas memburu, menatap kosong ke arah pelabuhan. Sosok perempuan itu sudah tidak ada. Namun bisikan tadi masih mengiang di telinganya. "Balik, sebelum kamu terlalu dalam." Keesokan harinya, meski tidur terganggu dan tubuh terasa berat, Raka tetap pergi ke pelabuhan. Ia ingin membuktikan semuanya hanya efek kelelahan dan sugesti. Tapi ketika ia bertanya ke Bu Salmah soal mati lampu semalam, sang ibu menjawab ringan. "Listrik? Nggak mati, Mas. Tetangga juga gak ada yang ngeluh." Raka mengernyit. Di pelabuhan, ia memutuskan masuk ke bangunan tua yang diceritakan Pak Dul kemarin. Meski sudah dilarang masuk oleh petugas keamanan pelabuhan, Raka nekat menyelinap di siang hari, saat situasi mulai sepi. Di dalam bangunan yang lapuk dan berlumut itu, udara terasa lembab dan pengap. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak. Di pojok ruangan, ia menemukan sebuah tangga kecil menurun ke bawah tanah. Tertutup pintu kayu tua dengan kunci besi yang sudah berkarat. Anehnya, kunci itu sudah terbuka. Raka mendorong pintunya perlahan, dan udara dingin menyambutnya. Bau tanah basah bercampur amis menyusup ke hidungnya. Ia menyalakan senter dan melangkah ke dalam. Dinding lorong itu dari batu bata merah tua, dan lorongnya tampak memanjang jauh ke bawah pelabuhan. Ia hanya berjalan beberapa meter sebelum suara "SSS hahaha" terdengar dari dalam lorong. Raka langsung berhenti.
Senter diarahkan ke depan kosong. Tapi saat menoleh ke belakang, ia melihat bayangan seseorang berdiri di atas tangga. Tubuhnya membelakangi cahaya, namun rambutnya panjang menjuntai hingga dada. "Halo? Siapa di sana?" tanya Raka, mencoba tetap tenang. Tidak ada jawaban. Seketika lampu senter Raka berkedip, dan ketika nyalanya kembali stabil, bayangan itu sudah tidak ada. Hanya udara dingin yang lebih menusuk dan gemetar di tangan yang tak bisa ia tahan lagi. Raka lari keluar dari bangunan itu. Dadanya sesak, napasnya berat. Saat keluar ke pelataran pelabuhan, ia melihat Pak Dul sedang menyapu daun-daun kering di bawah pohon waru. "Kamu udah masuk ke dalamnya?" tanya Pak Dul pelan, tanpa menoleh. Raka menelan ludah, mencoba terlihat tenang. "Cuma sebentar. Saya nggak ngapa-ngapain, cuma lihat." Pak Dul menatapnya kali ini. Matanya tampak sendu. "Hati-hati, Nak. Yang kamu lihat belum tentu cuma bayangan. Kadang yang dikasih lihat, itu karena kamu dipanggil, bukan datang sendiri." "Dipanggil?" Pak Dul hanya mengangguk pelan dan kembali menyapu. Malam itu, Raka bermimpi. Ia berdiri di atas dermaga tua yang gelap, dikelilingi kabut. Dari kejauhan, suara kentongan berdentang dan perempuan berkebaya putih itu menatapnya sambil berucap, "Kamu harus menyelesaikan yang dulu tak selesai." Dan saat ia menunduk, tubuhnya bukan lagi Raka, tapi buruh pelabuhan bersarung dengan darah mengalir dari kepala. Raka terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya tersengal, dan jantungnya berdetak tak beraturan. Jam menunjukkan pukul 3.33 dini hari. Lagi-lagi, suara kentongan terdengar dari kejauhan. Kali ini iramanya berubah. Tidak seperti malam sebelumnya. Tok, 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 tok. Seolah seperti sebuah kode atau panggilan. Tanpa sadar, Raka mencoret-coret sesuatu di buku catatannya. "Kamu adalah aku yang dulu." Tulisan itu entah kapan ia buat. Tulisannya sendiri, tapi bukan hasil pikirannya. Tangannya gemetar. Ia merasa seperti dibimbing oleh sesuatu yang tak terlihat. Keesokan paginya, Raka pergi ke Museum Pangeran Cakrabuana untuk mencari arsip tua tentang pelabuhan. Di bagian arsip kolonial, ia menemukan dokumen dari tahun 1870-an berisi laporan mengenai hilangnya seorang perempuan nelayan bernama Lastri, diduga dibunuh oleh buruh pelabuhan yang dituduh menjalin hubungan gelap dengannya. Namun, tak ada catatan siapa buruh itu. Namanya dihilangkan dari dokumen. Seolah ada upaya untuk menghapus identitasnya sepenuhnya. "Kamu serius mau ngorek-ngorek cerita itu?" tanya penjaga museum, seorang pria parubaya bernama Kang Tio. "Kenapa memang?" "Karena cerita itu, tidak semua bagian tertulis. Banyak warga dulu percaya, yang membunuh Lastri bukan manusia biasa, tapi orang yang ikut ritual laut, lalu mengkhianatinya. Kutukannya masih ada sampai sekarang." Kata-kata Kang Tio membuat Raka semakin penasaran. Saat kembali ke pelabuhan sore harinya, ia bertemu kembali dengan Pak Dul. Kali ini Pak Dul membawa sesuatu, sebuah liontin tua, berbentuk tetesan air laut, dengan ukiran halus berbentuk sulur-sulur seperti akar. Di bagian belakang liontin itu terukir nama Lastri. Liontin ini pernah ditemukan di dermaga, nempel di jaring nelayan. Katanya milik perempuan yang hilang itu. Tapi sejak liontin ini kembali ke darat, pelabuhan sering kacau. Orang hilang, kapal karam, dan suara kentongan mulai muncul. Pak Dul memandang Raka tajam. "Aku rasa liontin ini milik kamu. Atau milik dirimu yang dulu." Raka menyentuh liontin itu. Seketika matanya terasa panas. Ia melihat kilatan gambar. Seorang perempuan menangis di tepi dermaga. Seorang lelaki dipukul hingga mati oleh kerumunan. Dan laut yang memerah oleh darah. Tangannya refleks terlepas dari liontin. Nafasnya memburu. "Apa maksud semua ini, Pak?" Pak Dul menatap langit yang mulai gelap. "Malam Jumat Kliwon besok, semua akan datang lagi. Dan kamu harus pilih, memperbaiki, atau ikut tenggelam bersama kutukan."
Hari-hari menuju Jumat Kliwon terasa semakin berat bagi Raka. Setiap malam, ia terus didatangi mimpi-mimpi aneh. Kadang ia merasa seperti dirinya bukan dirinya sendiri. Kadang, ia terbangun dengan bau amis laut menyengat di hidung, dan jemari tangannya basah, seperti habis memegang lumpur. Pada Kamis malam, ia memutuskan untuk menginap di pelabuhan tua, membawa kamera, alat perekam suara, dan liontin lastri yang diberikan oleh Pak Dul. Kali ini, ia tidak ingin lari. Ia ingin tahu, siapa sebenarnya dirinya di masa lalu, dan apa dosa yang harus ditebus. Tepat pukul 00, suasana pelabuhan berubah drastis. Angin berhenti, laut tiba-tiba tenang, tapi langit tampak kelabu tanpa bulan. Hanya suara kentongan. Tok, 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 tok. Lalu suara tangisan. Pelan, kemudian semakin jelas. Tangisan seorang perempuan. Raka menyalakan perekam. Ia berjalan ke ujung dermaga tua. Di sana, sosok perempuan berkebaya putih berdiri membelakanginya, menatap ke arah laut. Rambutnya menjuntai panjang. Tubuhnya bergoyang ringan, seperti dihembus angin yang tak terasa. Lastri, bisik Raka. Perempuan itu menoleh pelan. Matanya penuh luka, bibirnya membiru, dan air terus menetes dari tubuhnya seolah ia baru keluar dari dasar laut. Tapi, ada kesedihan mendalam di matanya, bukan kemarahan. Kau kembali, bisiknya lirih. Akhirnya. Tiba-tiba, suara dari balik Raka menggelegar. Jangan dekati dia. Pak Dul muncul, tergopoh-gopoh dengan segenggam garam dan dupa menyala di tangan. Dia bukan Lastri lagi. Nak, itu hanya sisa jiwanya yang tersiksa. Namun Raka tak bergeming. Matanya berkaca-kaca. Aku ingat semuanya. Kilasan ingatan memenuhi kepalanya. Ia melihat sosok lelaki yang dulu dia lihat dalam mimpi. Seorang buruh pelabuhan yang mencintai Lastri diam-diam. Namun Lastri dijodohkan dengan orang kaya pemilik kapal. Karena cemburu buta dan hasutan orang-orang sekitar, ia menyeret Lastri ke dermaga dan mendorongnya ke laut saat badai datang. Itulah dirinya. Dulu, aku membunuhmu. Suara Raka bergetar. Tapi bukan aku yang sekarang. Lastri mendekat. Tangan pucatnya terulur, menyentuh dada Raka. Tubuhnya dingin seperti batu. Tapi ia tidak marah. Ia hanya berkata, kalau kau ingin menebus, temukan jasadku. Jangan biarkan aku terus terombang-ambing di antara dua dunia. Tiba-tiba, angin laut bertiup kencang. Ombak menghantam dermaga. Suara jeritan menggema, dan sosok Lastri menghilang dalam kabut. Liontin di tangan Raka retak dan terbelah dua. Pak Dul berteriak. Besok pagi, kita cari jasadnya. Di bawah dermaga tempat kapal Belanda karam dulu. Tempat itu ditutup sejak lama karena banyak yang tak kembali. Raka mengangguk. Matanya menatap laut yang kembali tenang. Tapi kini, ia tahu satu hal. Pelabuhan ini bukan hanya menyimpan kenangan. Ia menyimpan dosa. Matahari terbit dengan sinar yang memerah, membawa kesan mencekam yang aneh di pelabuhan tua itu. Raka dan Pak Dul tiba lebih awal, membawa peralatan untuk menyelam, meskipun itu bukan hal yang mudah. Mereka berdua tahu, tempat yang akan mereka jelajahi adalah tempat yang penuh dengan misteri dan bahaya. Pelabuhan ini tidak seperti pelabuhan biasa. Ia memiliki sejarah kelam. Kapal-kapal yang tenggelam, para nelayan yang hilang tanpa jejak, dan cerita-cerita tentang kutukan yang menutupi segala yang ada di sini. Raka merasa ketakutan. Namun ia tak bisa mundur lagi. Harus ada jawaban. Tempat ini sudah lama ditinggalkan. Tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di bawahnya. Kata Pak Dul dengan suara berat. Ada yang bilang, kapal Belanda itu bukan cuma tenggelam karena badai, tapi ada yang mengutuknya. Raka menelan ludah, berpikir sejenak. Tapi, kenapa kita harus menyelam ke sana? Bukankah itu sangat berbahaya? Pak Dul menatap laut dengan tatapan kosong, seperti mengingat sesuatu yang lama terkubur. Karena, tempat itu adalah tempat di mana jiwa Lastri terperangkap. Dulu,
Banyak orang yang berusaha menyembunyikan jasadnya karena takut akan kutukan. Tapi jiwa-jiwa yang terperangkap itu tak bisa pergi begitu saja. Dengan hati-hati, mereka mulai mempersiapkan peralatan. Raka menatap liontin yang terbelah di tangannya. Sebagian dari liontin itu mengeluarkan cahaya samar, seperti menarik perhatian dari bawah laut. Mereka menyelam di bawah dermaga, semakin dalam menuju dasar yang gelap. Raka bisa merasakan ketegangan yang meningkat seiring dengan penurunan kedalaman. Udara terasa lebih tipis, dan suara gemuruh dari bawah laut semakin menggema. Akhirnya, mereka sampai di dasar yang dipenuhi reruntuhan kapal dan puing-puing kayu. Di antara puing-puing itu, Raka melihat sebuah peti kayu yang sudah lapuk, terbenam di pasir. Matanya langsung tertuju pada peti itu. Entah mengapa, ia merasa sangat yakin kalau ini adalah tempat yang mereka cari. Pak Dul mendekat dan mencoba membuka peti itu dengan hati-hati. Ketika tutup peti terangkat, ada bau amis yang sangat menyengat. Isi peti itu penuh dengan tulang belulang. Sebagian besar sudah hancur dan terkubur dalam pasir. Namun ada sesuatu yang masih utuh. Ini jasadnya. Nak, suara Pak Dul serak. Raka memandangi dengan hati-hati. Di antara tulang-tulang itu, sebuah rambut panjang berwarna hitam legam tampak menjuntai, seolah menari-nari di bawah air. Tiba-tiba, suara kentongan terdengar lagi. Kali ini, suara itu sangat keras, menggema di dalam kepala Raka. Tok 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 tok. Pak Dul melambaikan tangan ke udara, seperti menenangkan sesuatu yang tak terlihat. Jangan mendekati itu. Nak, itu bukan hanya jasad yang kamu temukan. Itu adalah sumber kutukan. Tapi sudah terlambat. Raka sudah menggenggam rambut itu. Begitu ia menariknya, sebuah tangan muncul dari dalam air, menggenggamnya dengan kuat. Tubuhnya terasa dingin dan kaku, dan seketika itu juga Raka merasakan tangan itu menariknya ke bawah, ke dalam kedalaman yang gelap. Pak Dul berteriak, berusaha menarik Raka kembali. Tapi arus di bawah sangat kuat. Tangan Lastri semakin keras menggenggam Raka, dan wajah perempuan itu muncul kembali di depan mata Raka. Penuh amarah, penuh kesedihan. Kamu tidak bisa kabur dariku, bisik Lastri. Suaranya seperti datang dari kedalaman laut yang paling dalam. Aku adalah bagian dari dirimu, nak. Raka merasa seperti tenggelam dalam gelap yang tak ada habisnya. Namun, saat itu juga, suara kentongan terdengar lebih keras, menguasai seluruh ruang di dalam kepalanya. Arus air semakin deras, dan tiba-tiba, Raka merasakan sesuatu menariknya keluar dari pelukan air yang membekukan. Ia terbawa ke permukaan, di mana Pak Dul sudah berdiri dengan wajah cemas, menariknya keluar dari air. Kamu selamat, nak, kamu selamat. Raka menatap Pak Dul dengan bingung, napasnya terengah-engah. Ia merasa terjatuh, tapi tubuhnya terangkat kembali oleh Pak Dul. Apa yang terjadi, Pak? Kenapa aku merasa begitu dekat dengan Lastri? Pak Dul menatapnya dengan serius, seakan menyadari sesuatu. Karena kamu adalah reinkarnasinya. Nak, kamu adalah bagian dari takdir yang terputus. Lastri harus diberi kedamaian, dan itu hanya bisa terjadi melalui kamu. Raka terdiam. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan apa yang baru saja ia alami. Semua yang ia lihat, rasakan, dan dengar, terasa begitu nyata. Pak Dul menarik napas dalam-dalam dan berkata, sekarang, kita hanya perlu melakukan satu hal lagi. Nak, kita harus membebaskan jiwanya. Selamatkan pelabuhan ini, selamatkan dirimu. Raka merasa jantungnya berdebar kencang. Perasaan terjaga antara dua dunia itu semakin kuat. Setelah apa yang ia alami di bawah dermaga, ia tak lagi merasa sepenuhnya manusia. Sesuatu yang gelap dan tidak terlihat, seperti bayangan, selalu mengikuti jejaknya. Lastri, dengan segala amarah dan kesedihannya, seolah-olah menjadi bagian dari dirinya. Pak Dul membawa Raka kembali ke rumahnya. Keduanya duduk di ruang tamu sederhana, dikelilingi oleh berbagai benda kuno dan jimat-jimat yang tampak sudah berusia puluhan tahun. Raka merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang jauh dari kenyataan.
Kita harus melakukan ritual untuk membebaskan jiwa Lastri, kata Pak Dul serius. Ritual ini bukan hanya untuk Lastri, tapi untuk menghapus kutukan yang mengikat pelabuhan ini. Raka menatap Pak Dul bingung. Ritual? Apa yang harus kita lakukan? Pak Dul mengeluarkan sebuah buku tua dari lemari kayu di sudut ruangan. Buku itu terlihat sangat usang, dengan sampul kulit yang sudah terkelupas. Ia membuka halaman-halaman dalam buku itu dengan hati-hati, mencari sesuatu. Ini adalah cara kuno. Ritual ini hanya bisa dilakukan pada malam Jumat Kliwon yang kedua setelah kejadian. Kita harus mencari simbol-simbol yang tersembunyi di pelabuhan, tempat-tempat kejadian pertama kali, tempat di mana kapal Belanda itu karam. Di sana, ada tanda-tanda kutukan yang harus dihancurkan. Raka merasa tubuhnya lemas, namun hatinya semakin tergerak untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Setelah apa yang ia alami, tidak ada jalan mundur lagi. Malam berikutnya, Raka dan Pak Dul kembali ke pelabuhan. Kali ini, mereka membawa segala macam peralatan ritual, garam, dupa, kain hitam, dan sebuah pisau kuno yang dipercaya bisa memutuskan hubungan antara dunia manusia dan dunia roh. Mereka menuju tempat karamnya kapal Belanda, sebuah lokasi yang selama ini ditutupi oleh batu-batu besar dan puing-puing kapal yang tenggelam. Ketika mereka sampai di sana, suasana pelabuhan terasa berbeda. Langit tidak lagi gelap, namun bercahaya merah temaram, seolah matahari tidak pernah benar-benar terbenam. Udara semakin berat, dan suara angin yang biasanya berhembus lembut, kini terdengar seperti desisan tajam. Pak Dul menyalakan dupa, membiarkan asapnya melayang ke udara, kemudian meletakkan garam dalam lingkaran kecil di sekitar mereka. Ini adalah titik kutukan. Nak, kalau kita salah sedikit, semua usaha ini akan sia-sia. Raka mengikuti instruksi Pak Dul dengan hati-hati. Ia menggenggam pisau kuno itu erat, menatap laut yang gelap di depan mereka. Pak Dul memulai doa. Suaranya serak namun penuh kekuatan, seperti menggema di seluruh pelabuhan. Suara kentongan itu terdengar lagi, lebih keras, lebih cepat, terdengar seperti tangan yang sedang mengetuk dari bawah tanah. Tiba-tiba, suara tangisan Lastri terdengar begitu dekat. Suara itu penuh penderitaan, seolah sedang memanggil-manggil nama Raka dengan penuh kesedihan. Raka, bantu aku. Bantu aku. Raka menutup mata, berusaha mengendalikan ketakutannya. Lastri, aku di sini. Aku akan membantu. Tenanglah. Pada saat itu, air laut di sekitar mereka mulai bergolak. Sebuah sosok muncul, berkabut, dan perlahan mendekati mereka. Itu adalah Lastri. Namun kali ini ia tidak sendirian. Ratusan tangan putih, yang tampak seperti tangan para korban kapal Belanda, muncul dari dalam laut, menjalar ke arah mereka. Pak Dul berteriak, "Jangan lihat! Jangan lihat mereka! Nak, fokus pada simbolnya." Raka melihat ke tanah, dan di sana, terpahat di bawah batu besar, ada sebuah simbol kuno, terukir seperti gambar kapal dan gelombang laut yang membentuk lingkaran tak berujung. Itu adalah simbol kutukan yang mengikat jiwa-jiwa para korban yang tenggelam. "Pisau itu, Nak!" teriak Pak Dul. "Tusuk simbolnya." Dengan gemetar, Raka memegang pisau kuno itu, lalu menusukkannya ke simbol yang terukir di batu. Saat pisau menembus batu, suara jeritan yang mengerikan menggema di seluruh pelabuhan. Laut seakan membelalak, ombaknya semakin tinggi, dan sosok-sosok yang keluar dari dalam air semakin banyak. Namun, Raka tidak mundur. Ia terus menancapkan pisau dengan sekuat tenaga, hingga akhirnya simbol itu retak, dan batu itu pecah menjadi serpihan kecil yang menghilang dalam air. Seketika itu juga, laut mulai tenang. Sosok-sosok yang tadinya meronta-ronta menghilang. Lastri yang semula penuh amarah dan kesedihan, kini terlihat damai. Wajahnya yang pucat perlahan berubah menjadi senyuman yang penuh kasih. Ia melambaikan tangan ke arah Raka, dan perlahan menghilang ke dalam cahaya yang mulai memancar dari bawah laut. Pak Dul menarik napas dalam-dalam, terlihat sangat lega. "Kau telah membebaskan mereka. Nak, kau telah menyelamatkan pelabuhan ini." Raka menatap laut yang kembali tenang,
Angin sepau-sepau mengalirkan udara segar ke wajahnya. Malam yang penuh teror itu akhirnya berakhir. Tapi ada satu hal yang perlu kau ingat, Nak, kata Pak Dul, menatap Raka dengan serius. Jangan pernah lupa, dunia ini bukan hanya milik kita. Ada yang lebih besar yang mengawasi kita. Dan kalau kita tidak berhati-hati, mereka bisa datang kembali. Raka mengangguk. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih banyak yang harus ia pelajari. Tapi satu hal pasti, kutukan pelabuhan tua itu telah berakhir, dan Lastri akhirnya mendapatkan kedamaian yang selama ini ia cari. Malam itu, pelabuhan tua Cirebon tampak lebih tenang. Laut yang sebelumnya gelisah kini diam, seolah merasakan ketenangan yang sama dengan hati Raka. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Meski kutukan Lastri telah terhapus, sebuah perasaan ganjil masih menghantui Raka. Ada sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan, sebuah jejak yang masih terasa. Setelah kejadian di pelabuhan, Raka kembali ke rumah, namun mimpi buruk tak kunjung berhenti. Dalam tidurnya, ia sering mendengar suara kentongan dan suara tangisan Lastri. Di dalam tidur yang gelap, sosok perempuan itu selalu menatapnya dengan mata penuh penderitaan. Setiap kali Raka mencoba membangunkan dirinya dari mimpi itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikatnya, tidak membiarkan ia keluar dari dunia itu. Keesokan harinya, Pak Dul datang ke rumah Raka dengan wajah yang serius. Nak, ada yang ingin aku bicarakan. Raka yang masih lelah dan terjaga dari mimpi buruk malam sebelumnya, duduk dengan wajah kusut. Ada apa, Pak Dul? Apa yang terjadi? Pak Dul duduk di depannya, menghela napas panjang. Aku rasa ada sesuatu yang tertinggal setelah ritual itu. Terkadang, ketika kita membebaskan jiwa dari kutukan, ada energi gelap yang masih melekat di sekitar tempat itu. Raka merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Maksud Pak Dul? Jadi kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Pak Dul menggelengkan kepala. Bukan itu. Tapi ada semacam jejak energi yang tidak bisa langsung lenyap begitu saja. Dan, Nak, aku rasa jejak itu ada padamu. Raka terdiam, terkejut. Apa maksudnya? Jadi, aku masih terhubung dengan Lastri. Pak Dul mengangguk pelan. Iya, kamu mungkin telah membebaskan jiwa Lastri, tapi sebagian dari energi kutukan itu tetap menempel. Tidak mudah untuk sepenuhnya memutuskan hubungan itu. Terlebih lagi, energi itu bisa mencari jalan keluar melalui orang yang terdekat dengan jiwa yang telah dilepaskan. Raka menunduk, merasa cemas dan bingung. Ia tidak tahu bagaimana cara memutuskan hubungan itu. Sejak kejadian malam itu, ia merasa lebih sensitif terhadap suara-suara aneh dan bayangan yang bergerak di sekitarnya. Seperti ada sesuatu yang mengamatinya setiap saat. Bagaimana caranya, Pak Dul? Raka bertanya, mencoba untuk tetap tenang. Pak Dul merenung sejenak, lalu menjawab, kamu harus kembali ke pelabuhan. Nak, ada sisa energi yang perlu dihancurkan di sana. Jika tidak, energi itu akan terus mencari jalan untuk memanifestasi dirinya. Kembali ke tempat asal kutukan itu adalah satu-satunya cara untuk memutuskan sisa ikatan yang ada. Malam itu, Raka kembali bersama Pak Dul ke pelabuhan yang sudah tidak lagi gelisah. Namun, ada sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih berat, dan suara kentongan yang sempat menghilang kini mulai terdengar lagi, lembut di kejauhan, namun semakin dekat. Mereka berjalan menuju lokasi di mana kapal Belanda tenggelam, tempat yang dahulu dipenuhi dengan jejak kutukan. Namun kali ini, tidak ada batu besar atau puing-puing kapal yang terlihat. Semua yang ada hanyalah laut yang tenang. Pak Dul mempersiapkan peralatan ritual sekali lagi. Kita akan mengulang ritual ini. Nak, kali ini, kita akan menghancurkan energi gelap yang tersisa. Namun, sebelum mereka sempat memulai, suara kentongan itu terdengar lebih keras, semakin cepat dan menggema, seolah datang dari berbagai arah. Langit yang tadinya terang tiba-tiba mendung, diselimuti oleh awan kelabu yang bergerak cepat. Pak Dul mengangkat tangannya. Hati-hati, Nak, ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, dari dalam laut, sesuatu yang besar muncul, sebuah kapal hantu,
berwarna hitam pekat, dengan layar yang robek dan penuh lubang. Kapal Belanda yang tenggelam. Namun kali ini, ia bukan hanya sekadar kapal. Kapal itu membawa jiwa-jiwa yang terperangkap. Mereka tampak seperti bayangan-bayangan gelap yang mengambang di udara, bergerak dalam bentuk yang sangat mengerikan. Lastri! Raka berteriak, tetapi suara itu hanya terdengar seperti bisikan dalam angin. Tiba-tiba, seorang sosok muncul di atas kapal. Sosok yang sangat tinggi dan gelap. Wajahnya tertutup kabut tebal. Namun ada sesuatu yang sangat menakutkan tentang keberadaannya. Sosok itu bukan Lastri, tapi entitas lain yang jauh lebih kuat. Pak Dul menatap sosok itu dengan serius. Itu bukan Lastri. Nak, itu adalah roh dari kapal Belanda, entitas yang mengikat jiwa-jiwa korban di dalamnya. Roh itu terlahir dari penderitaan mereka yang tidak pernah diakui. Sosok itu menatap Raka dengan penuh kebencian, lalu tertawa dengan suara mengerikan, suara yang menggema dalam pikiran Raka. Kalian yang membebaskan mereka, sekarang kalian akan menggantikan mereka. Kapal itu mulai bergerak menuju mereka, dengan bayangan-bayangan gelap yang melayang di sekitarnya. Raka merasa jantungnya terhimpit. Energi gelap yang tersisa itu seperti ingin menghisap semuanya. Pak Dul berteriak, "Sekarang, Nak, lakukan ritual itu." Namun, sebelum Raka bisa melakukan apapun, sebuah cahaya menyilaukan muncul dari dalam tubuh Raka. Cahaya itu sangat terang, hingga sosok gelap itu terpaksa mundur. Raka merasa tubuhnya terhubung dengan energi yang lebih besar, sebuah kekuatan yang jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Kapal hantu itu melayang semakin dekat, dan suasana pelabuhan menjadi semakin menegangkan. Bayangan-bayangan gelap bergerak seperti awan yang menyelimuti tubuh Raka. Namun, cahaya yang memancar dari dalam dirinya semakin kuat, menyilaukan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Sosok gelap di atas kapal itu, yang tadi tertawa dengan suara mengerikan, kini tampak sedikit mundur. Raka merasa seolah-olah ada kekuatan lain yang bekerja dalam dirinya. Cahaya itu bukanlah miliknya. Ia merasa seolah kekuatan itu berasal dari suatu tempat yang jauh lebih tua dan lebih kuat. "Pak Dul!" Raka berteriak, namun suaranya tenggelam dalam gema yang dikeluarkan oleh kapal itu. "Apa yang sedang terjadi? Apa ini?" Pak Dul berdiri tegak. Matanya tak lepas dari sosok gelap yang kini mulai bergerak kembali. Itu adalah energi penentang. Ketika kita membebaskan jiwa-jiwa yang terikat, ada entitas gelap yang mencoba melawan. Mereka adalah kekuatan yang tumbuh dari kemarahan dan penderitaan yang tidak pernah terselesaikan. Raka menatap tangan yang kini memancarkan cahaya. Ada sesuatu yang menakutkan dan sekaligus menenangkan dalam cahaya itu. Entitas gelap itu semakin mendekat. Namun cahaya yang muncul semakin kuat, mendorong kegelapan mundur sedikit demi sedikit. Pak Dul melangkah lebih dekat ke Raka. Matanya terfokus pada cahaya yang bersinar dari tubuhnya. "Nak, energi itu milikmu, tapi itu juga milik jiwa yang kau bebaskan. Gunakan cahaya itu untuk melawan, bukan hanya untuk bertahan." Raka mengerutkan kening, bingung dengan kata-kata Pak Dul. Namun, saat ia menatap lebih dekat, ia merasa hubungan yang kuat dengan cahaya itu, seolah jiwa-jiwa yang terperangkap telah memberikan energi ini untuknya, agar ia bisa mengalahkan kegelapan. Suara kentongan yang semula terdengar samar kembali menggema, namun kali ini lebih mengerikan. Suara itu seolah berubah menjadi teriakan penuh penderitaan, yang datang dari seluruh penjuru pelabuhan. Raka merasakan beban yang sangat berat di hatinya. Lastri, sosok yang ia bebaskan, mungkin hanya satu dari banyak jiwa yang terperangkap oleh kekuatan jahat ini. Pak Dul berteriak, memecah keheningan. "Jangan ragu, Nak. Gunakan cahaya itu untuk menghancurkan entitas itu sebelum semuanya terlambat." Raka menutup matanya sejenak, berusaha menenangkan diri. Cahaya dalam dirinya semakin menyala, semakin membesar, hingga tubuhnya hampir tak mampu menahannya. Tetapi, ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Ia mengangkat tangan, berusaha menyalurkan cahaya itu ke udara, ke arah kapal hantu yang semakin mendekat. Tiba-tiba, terdengar suara keras yang menghentakkan seluruh pelabuhan, seolah bumi terbelah. Raka merasakan tubuhnya tertarik,
Namun ia tetap berusaha mengarahkan cahaya itu ke kapal yang sudah hampir berada tepat di atas mereka. Cahaya itu membelah kegelapan, menembus bayangan gelap yang mengelilingi kapal. Sosok gelap yang berada di atas kapal itu mulai terbakar. Sosoknya tampak terhisap oleh cahaya yang mengelilingi kapal hantu. Namun, ia bukan sosok yang mudah untuk dikalahkan. Sosok itu berteriak, mencoba mempertahankan keberadaannya. Kalian tidak akan pernah bebas dari kutukan ini. Kalian semua adalah bagian dari kegelapan ini. Teriakannya membuat Raka merasa goyah. Energi gelap itu mencoba memasuki pikirannya, berusaha merasuki tubuhnya, membuatnya merasa tak berdaya. Namun, cahaya yang ia keluarkan terus bersinar, lebih terang. Raka bisa merasakan, energi yang ia lepaskan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk jiwa-jiwa yang terperangkap. Ketika ia merasakan cahaya itu mencapai puncaknya, sosok gelap itu mulai menghilang. Teriakan terakhir yang mengerikan menggema di udara, sebelum kapal hantu itu meledak menjadi serpihan cahaya yang menyebar ke seluruh pelabuhan. Segalanya menjadi sunyi. Laut yang sebelumnya gelisah kini kembali tenang. Awan mendung yang menyelimuti langit perlahan menghilang, dan bulan kembali bersinar terang. Pak Dul berjalan mendekat ke Raka yang masih terengah-engah. Wajahnya tampak lelah, namun ada ketenangan yang baru dalam dirinya. Kau berhasil, nak, kata Pak Dul dengan nada penuh rasa hormat. Kau berhasil memutuskan ikatan itu. Energi gelap itu telah hancur, dan jiwa-jiwa yang terperangkap sekarang bisa beristirahat. Raka hanya bisa menatap ke arah laut yang tenang. Ada perasaan lega, namun juga perasaan kehilangan yang mendalam. Apa yang telah ia alami di pelabuhan itu tidak akan pernah terlupakan. Ia tahu bahwa dirinya bukan hanya seorang saksi dari kejadian itu, tetapi juga bagian dari kisah yang lebih besar. Sebuah kisah yang akan terus hidup, meskipun setiap jejak energi gelap yang pernah ada kini telah terhapus. Namun, sebuah suara halus terdengar begitu dekat di telinga Raka. Terima kasih. Raka menoleh, dan meski ia tidak melihat siapapun, ia tahu bahwa suara itu berasal dari Lastri, jiwa yang ia bebaskan, sebuah suara yang akhirnya bisa beristirahat. Setelah kejadian di pelabuhan, Raka merasa seolah ada kepingan-kepingan dunia lain yang mulai terhubung dalam hidupnya. Meskipun kekuatan gelap yang menguasai pelabuhan telah hancur, perasaan aneh itu tidak hilang begitu saja. Ia merasa bahwa sesuatu yang lebih besar dan lebih misterius sedang mengintainya. Pagi hari setelah ritual, Raka merasa lebih tenang, namun ia tetap tidak bisa melupakan perasaan aneh yang mendera dirinya. Di tengah segala ketenangan yang kini menyelimuti pelabuhan, masih ada sesuatu yang tidak beres. Cahaya yang ia rasakan sebelumnya terasa begitu kuat, namun sekarang, ia merasakan penurunan energi, seperti ada sesuatu yang tidak tuntas. Pak Dul mengundang Raka untuk kembali ke rumahnya, untuk berbicara lebih lanjut tentang apa yang terjadi setelah ritual. Meskipun Raka merasa lelah, ia memutuskan untuk menemani Pak Dul. Ada banyak pertanyaan yang masih menggantung di pikirannya, dan ia ingin mencari jawaban dari orang yang lebih berpengalaman. Di ruang tamu rumah Pak Dul yang sederhana, Pak Dul duduk dengan wajah serius. Nak, meskipun ritual kita berhasil menghancurkan energi gelap itu, kutukan yang ada di Cirebon tidak hanya tentang satu kapal. Pak Dul berhenti sejenak, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Ada sejarah panjang yang melibatkan kekuatan-kekuatan gelap yang belum sepenuhnya terungkap. Raka merasa kebingungan. Maksud Pak Dul, ada lebih banyak lagi. Pak Dul mengangguk. Matanya terfokus pada sebuah gambar lama yang ada di dinding. Ya, Cirebon memiliki banyak rahasia tersembunyi. Kutukan dari kapal Belanda adalah salah satunya. Tapi, ada energi gelap yang lebih kuat yang selama ini mengawasi kota ini. Aku merasa, itu mungkin salah satu alasan mengapa kamu dipilih untuk menjalani semua ini. Raka merasa lebih cemas. Jika itu benar, apakah aku akan terus dihantui oleh hal-hal seperti ini? Pak Dul menghela napas panjang. Ada jalan untuk memutuskan semua ini, tetapi itu tidak mudah. Setiap kekuatan gelap yang ada di Cirebon memiliki penguasa yang lebih tua, yang mengikat jiwa-jiwa mereka untuk menjaga keseimbangan alam. Mereka ingin terus berkuasa.
Raka merasa terperangkap dalam sebuah cerita yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia mulai berpikir apakah ia benar-benar bisa bebas dari pengaruh energi gelap ini. Namun, di saat itu, suara kentongan yang tidak asing terdengar dari luar rumah. Raka mengerutkan kening. Itu adalah suara yang sama dengan yang pernah ia dengar di pelabuhan. Suara yang membawa perasaan takut dan tidak menentu. Pak Dul mendengar suara itu dan langsung berdiri. Itu tidak bisa dibiarkan. Sesuatu yang buruk sedang terjadi di luar sana. Raka merasa hatiannya berdebar semakin kencang. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua keluar dari rumah dan berjalan menuju tempat asal suara kentongan. Raka merasa langkah mereka semakin cepat. Meskipun kegelapan mulai menyelimuti jalan. Suara kentongan semakin keras. Seolah ada yang memanggil mereka untuk kembali ke pelabuhan. Setibanya mereka di pelabuhan, Raka merasakan perbedaan yang tajam. Laut yang biasanya tenang kini terlihat bergelora. Awan hitam menggulung-gulung di langit, dan angin kencang bertiup deras. Di tengah kegelapan, Raka bisa melihat sosok bayangan yang samar-samar bergerak, seperti sesuatu yang besar dan tidak terlihat sepenuhnya. Pak Dul berbisik pelan. Itu dia, Nak, penguasa yang lebih tua. Di depan mereka, sosok besar yang mengerikan muncul perlahan dari tengah laut, menampakkan wujud yang sangat mengerikan. Sebagian tubuhnya terlihat seperti serpihan dari bayangan, sebagian lainnya seperti manusia yang terbungkus dalam lapisan hitam legam. Sosok itu menatap mereka dengan mata yang menyala merah, seolah mampu melihat langsung ke dalam jiwa Raka. Suara kentongan kini terdengar semakin mendalam dan lebih menggema, seperti suara ribuan jiwa yang terperangkap dalam kutukan. Raka merasa tubuhnya gemetar. Namun ia tahu bahwa ini adalah saatnya. Apa yang ia lakukan selama ini, semua perjalanan yang telah ia lewati, semuanya menuju titik ini, menantang penguasa dari dunia gelap. Pak Dul menatap sosok itu dengan tegas. Raka, ingat, jangan pernah lari. Gunakan cahaya itu sekali lagi. Kali ini lebih kuat. Hanya dengan menghadapi kegelapan, kita bisa memutuskan ikatannya. Raka merasakan kehangatan yang mulai muncul dari dalam tubuhnya. Cahaya yang dulu pernah memancar begitu terang kini kembali menyelimuti dirinya. Lebih kuat dan lebih fokus. Sosok besar itu berteriak keras. Suaranya bergema di seluruh pelabuhan, mencoba menghalangi cahaya yang mulai muncul dari tubuh Raka. Namun, Raka tahu bahwa inilah ujian terakhir. Ia mengangkat kedua tangannya, memfokuskan seluruh energi yang ada padanya, dan melepaskan cahaya itu dalam ledakan yang sangat kuat. Cahaya itu mengalir dengan kecepatan yang luar biasa, menembus udara, melibas setiap bayangan yang ada di sekitarnya. Teriakan sosok itu semakin keras, tetapi kini ia mulai tercerai-berai. Bagian-bagian tubuhnya hancur menjadi serpihan cahaya yang hilang di udara. Perlahan-lahan, sosok itu menghilang dalam kabut, dan suara kentongan yang keras itu akhirnya mereda. Setelah beberapa saat, keheningan kembali menyelimuti pelabuhan. Laut yang gelisah kembali tenang, dan angin yang kencang mulai mereda. Raka terengah-engah, tubuhnya terasa sangat lelah. Namun ia merasa bahwa segala sesuatu telah berakhir. Pak Dul mendekat dengan senyum yang penuh rasa bangga. Kau berhasil, Nak. Penguasa itu telah hilang. Cirebon kini aman. Namun, meskipun kegelapan yang menguasai pelabuhan telah pergi, Raka merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada perasaan sebuah jejak yang tetap tertinggal, seperti ada sesuatu yang masih memanggilnya untuk kembali. Apakah ini benar-benar akhir? Setelah pertempuran di pelabuhan, Raka merasa seolah seluruh dunia telah berubah. Ia masih merasakan getaran yang aneh di dalam tubuhnya, seperti sebuah energi yang terus berputar dalam dirinya, tidak bisa sepenuhnya hilang. Meskipun kegelapan yang menguasai pelabuhan telah hilang, ada perasaan bahwa bahaya yang lebih besar sedang mengintainya. Di rumah Pak Dul, Raka duduk termenung, mencoba mencari jawaban atas perasaan cemas yang terus mengganggu pikirannya. Pak Dul terlihat lebih tenang, tetapi wajahnya tetap serius. Kau telah melakukan apa yang tidak banyak orang bisa lakukan. Nak, kau telah mengalahkan penguasa yang lebih tua, tetapi ini belum berakhir, kata Pak Dul pelan, tatapannya tajam.
Apa maksud Pak Dul? Tanya Raka, kebingungan. Pak Dul menarik napas panjang, menatap gambar-gambar lama yang masih tergantung di dinding rumahnya. Kekuatan yang menguasai Cirebon tidak hanya sebatas itu. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih kuat yang selalu mengawasi kita. Penguasa yang kau kalahkan hanyalah tanda awal dari sesuatu yang lebih besar. Raka merasa tercekik oleh kata-kata Pak Dul. Perasaannya yang sebelumnya sudah cemas kini menjadi lebih tertekan. Jadi, kita belum benar-benar aman? Tanyanya dengan suara yang sedikit gemetar. Pak Dul menggelengkan kepala. Kau tidak akan pernah benar-benar aman selama kekuatan-kekuatan ini masih ada di dunia ini, Raka. Mereka hidup di antara bayangan, dan mereka bisa berpindah ke dalam jiwa siapa saja yang lemah. Raka terdiam, menelan kata-kata itu dalam-dalam. Dalam hati, ia merasa semakin terperangkap dalam jaring-jaring yang tak terlihat, dan ia tidak tahu bagaimana cara untuk melarikan diri. Beberapa hari berlalu, dan kehidupan di Cirebon mulai kembali normal. Laut yang tenang, langit yang cerah, seolah menyembunyikan segala kegelapan yang pernah ada. Namun, Raka merasa tidak bisa lagi menikmati ketenangan ini. Mimpi buruknya kembali datang. Kali ini jauh lebih nyata dan menakutkan. Dalam mimpi, ia melihat bayangan besar yang sama, namun kali ini lebih dekat dan lebih kuat. Bayangan itu menyusup ke dalam tubuhnya, mengendap di dalam pikirannya, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Suatu malam, saat Raka tengah berjalan sendirian di jalanan sepi, ia merasakan sesuatu yang dingin dan mencekam merayapi kulitnya. Langkah kakinya berhenti tiba-tiba, dan ia menoleh. Di ujung jalan yang gelap, terlihat sesuatu yang bergerak. Bayangan hitam yang besar dan berbentuk manusia, namun dengan gerakan yang tidak manusiawi. Raka merasakan jantungnya berdegup sangat kencang, dan tanpa berpikir panjang, ia berlari secepat mungkin. Ia menoleh ke belakang, tetapi bayangan itu tetap mengikuti. Gerakannya semakin mendekat. Raka merasakan seolah ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. Seakan ada dunia lain yang mulai menyatu dengan dunia nyata. Ketika Raka akhirnya sampai di rumah Pak Dul, tubuhnya terengah-engah dan keringat dingin membasahi wajahnya. Ia hampir tidak bisa berkata-kata. Pak Dul yang melihat Raka masuk dengan napas tersengal-sengal langsung berdiri dan menyentuh pundaknya. Ada apa, Nak? Raka menggelengkan kepala, mencoba menenangkan dirinya. Itu, bayangan itu. Ia mengikuti saya. Pak Dul menatap Raka dalam diam, seolah sudah lama menunggu untuk hal ini terjadi. Itu adalah bayangan yang tak terlihat. Nak, mereka mengawasi kita dari balik kegelapan. Aku sudah merasakannya. Pak Dul kemudian duduk dan mengajak Raka untuk duduk bersamanya. Ada yang perlu kita lakukan. Kita harus pergi ke tempat suci. Di sana, ada cara untuk membuang kekuatan ini, sebelum semuanya terlambat. Raka merasa takut, tetapi juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk yang terus menghantuinya. Mereka segera bersiap untuk berangkat, menuju sebuah tempat terpencil yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Perjalanan menuju tempat suci ini tidak mudah. Mereka melewati jalan-jalan yang gelap dan penuh dengan kabut, sementara perasaan semakin berat menghimpit dada Raka. Di sepanjang perjalanan, Raka bisa merasakan kekuatan yang mengintainya, seolah bayangan itu semakin dekat dan siap untuk menelan dirinya. Ketika mereka akhirnya sampai di tempat suci, sebuah kuil kuno yang terletak di puncak bukit, Raka merasakan perbedaan yang sangat mencolok. Ada udara yang lebih segar, tetapi juga terasa penuh dengan energi yang sangat kuat. Pak Dul memimpin jalan, menuju sebuah altar di tengah kuil. Di sini, kita akan melakukan ritual terakhir. Ini akan memutuskan hubunganmu dengan kekuatan gelap itu. Namun, saat Pak Dul mulai melakukan ritual, Raka mendengar suara gemuruh yang datang dari dalam tanah. Tanah di sekitar kuil mulai bergetar, dan bayangan gelap yang ia lihat sebelumnya muncul kembali, kali ini dalam bentuk yang lebih besar dan lebih menakutkan. Ini bukan akhir, Raka, teriak suara itu, suara yang datang dari bayangan. Raka merasa kekuatan gelap itu semakin kuat, dan ia tahu bahwa pertempuran kali ini bukan hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk seluruh Cirebon. Ia harus bertarung sampai titik darah penghabisan, atau semuanya akan jatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Raka merasa tubuhnya seperti beku ketika bayangan gelap itu semakin mendekat, seolah menguasai segala ruang di sekitarnya. Tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat, dan gemuruh yang datang dari dalam bumi semakin keras. Pak Dul berusaha untuk tetap fokus pada ritual, namun jelas ada sesuatu yang menghalangi. Pak Dul! Raka berteriak, mencoba menarik perhatian sang guru, namun suara gemuruh dan kekuatan gelap itu seolah menenggelamkan suaranya. Bayangan itu kini muncul di depan mereka, besar dan mengerikan. Mata Raka menangkap sosok yang terdistorsi, wajahnya manusiawi, namun penuh dengan bekas luka dan patahan, seolah merupakan gabungan dari berbagai makhluk jahat yang pernah ada. Kekuatan yang mengerikan menyelimuti area itu. Kau pikir kau bisa menghentikanku, Raka? Suara itu menggelegar, memantul di sekitar kuil. Raka berusaha untuk berdiri tegak, meskipun kakinya terasa lemas. Di dalam dirinya, perasaan takut dan kebingungan berperang dengan keberanian yang mulai timbul. Ia tahu, inilah saatnya untuk bertarung, saatnya untuk membuktikan bahwa kegelapan tidak akan menguasai hidupnya. Pak Dul yang melihat situasi semakin genting, berkata dengan suara yang keras namun penuh keyakinan. Raka, ingat apa yang aku ajarkan padamu. Kekuatan terbesarmu datang dari dalam dirimu sendiri. Jangan biarkan ketakutan itu menguasaimu. Raka merasakan dorongan energi yang kuat ketika mendengar kata-kata itu. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba untuk menyatukan seluruh kekuatannya. Saat membuka mata, ia merasa ada perubahan dalam dirinya. Sebuah kekuatan baru yang tidak pernah ia sadari ada. Kekuatan yang muncul dari keberanian dan keteguhannya. Bayangan gelap itu semakin mendekat. Tangan besar dan terdistorsi mulai meraih ke arahnya, ingin mencengkeram tubuhnya. Raka menepis tangan itu dengan sekuat tenaga, merasakan seolah ada energi listrik yang menyentuh kulitnya, dan tiba-tiba bayangan itu mundur sedikit. Pak Dul yang melihat hal ini segera melanjutkan ritualnya. Berkata cepat, kau harus menghancurkan pusat dari bayangan itu. Temukan sumber kekuatannya, dan hancurkan dengan keberanianmu. Raka tidak menyia-nyiakan waktu. Ia berlari dengan kecepatan yang tak terduga, melompat dan menghindari bayangan gelap yang berusaha menyambar tubuhnya. Dengan keberanian yang mengalir, ia menyentuh pusat bayangan itu. Sebuah bola hitam yang terletak di dalam jiwa makhluk tersebut. Begitu tangan Raka menyentuhnya, ia merasakan sakit yang luar biasa, seolah seluruh tubuhnya dilalui oleh energi gelap yang menggerogoti dari dalam. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mengalahkan makhluk ini. Dengan sekuat tenaga, Raka menekan energi yang ada di dalam bola hitam itu, sambil memusatkan pikirannya pada keberaniannya untuk bertahan. Tanpa diduga, bola hitam itu mulai pecah. Retakan demi retakan muncul, dan dalam sekejap, bayangan gelap itu mulai menghilang, terhisap kembali ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Sebuah suara mengerikan terdengar, seolah dunia itu terbelah, lalu semua kembali menjadi hening. Raka terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas dan gemetar. Kegelapan itu akhirnya hilang, tetapi efeknya begitu kuat, ia hampir tidak bisa bertahan. Pak Dul segera menghampirinya, membantu Raka untuk bangkit. Kau berhasil, nak, kata Pak Dul dengan suara penuh rasa bangga, meski matanya tetap memancarkan rasa cemas. Namun ingat, meskipun ini telah berakhir untuk sementara, ada banyak kekuatan gelap lainnya di luar sana. Perjalananmu belum selesai. Raka memandang ke sekeliling, merasakan hawa dingin yang mulai lenyap, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sedikit kedamaian. Namun, kata-kata Pak Dul tetap bergema di pikirannya. Perjuangan ini belum selesai. Terima kasih, Pak Dul, jawab Raka pelan, sambil menatap altar tempat ritual berlangsung. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Pak Dul mengangguk, menarik napas panjang. Kau harus kembali ke Cirebon. Kegelapan selalu mengintai, dan kita harus tetap waspada. Tetapi jangan khawatir, kau tidak sendirian. Selama kita bersama, kita bisa menghadapinya. Raka mengangguk,
merasa sedikit lebih ringan setelah kemenangan ini. Tetapi di balik rasa lega itu, ia tahu bahwa ia telah memasuki dunia yang lebih gelap dari sebelumnya. Sebuah dunia yang penuh dengan misteri dan ancaman yang tak terlihat. Setelah mengalahkan bayangan gelap di kuil suci, Raka dan Pak Dul kembali melanjutkan perjalanan pulang. Perjalanan panjang yang mereka tempuh terasa lebih ringan, tetapi di dalam hati Raka, kekhawatiran belum juga mereda. Bayangan yang telah mereka kalahkan mungkin telah menghilang untuk saat ini. Namun perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengancam dunia mereka terus membayang. Malam semakin larut saat mereka tiba di Cirebon. Jalanan kota tampak sepi. Hanya beberapa pedagang yang masih membuka warung kecil mereka. Namun, Raka merasakan ada yang berbeda pada malam ini. Seolah-olah kota ini sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap. Sebuah energi yang tidak terlihat namun bisa dirasakan. Pak Dul, ada yang aneh dengan Cirebon malam ini, kata Raka. Suaranya serak. Pak Dul menatap ke sekeliling, seolah merasakan hal yang sama. Kita harus hati-hati. Kegelapan itu belum pergi sepenuhnya. Sesuatu atau seseorang mungkin saja masih mencoba mengendalikan kota ini. Raka mengangguk, merasa ketegangan semakin menguat. Ia sudah tahu bahwa pertempuran ini lebih dari sekadar mengalahkan satu entitas. Di balik bayangan gelap yang mereka kalahkan, ada sesuatu yang lebih kuat yang mengintai, sesuatu yang bisa merusak semuanya. Saat mereka memasuki rumah Pak Dul, Raka merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ada suara bisikan yang seolah datang dari arah ruang tengah. Suara itu terdengar sangat lemah, namun cukup jelas terdengar oleh Raka. Suara itu terdengar seperti suara yang sudah lama tidak terdengar. Suara yang penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Pak Dul, dengar itu. Raka berkata dengan wajah cemas. Pak Dul membisukan diri, menatap sekeliling rumah yang terlihat normal. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Itu suara dari dimensi lain. Jawab Pak Dul dengan nada serius. Ada yang mencoba menghubungi kita. Mereka berdua menuju ruang tengah dengan hati-hati. Suara bisikan itu semakin jelas terdengar saat mereka mendekat. Ketika mereka membuka pintu ruang tengah, sebuah fenomena aneh terjadi. Ruangan itu seketika berubah menjadi gelap gulita, meskipun lampu masih menyala. Tiba-tiba, sosok bayangan gelap muncul di tengah ruang. Raka dapat melihatnya dengan jelas. Bukan hanya bayangan hitam biasa, tetapi makhluk dengan tubuh penuh luka dan wajah yang terdistorsi. Sosok itu mulai melayang, seolah tidak terikat pada dunia ini. Mata makhluk itu berkilau dengan kemarahan dan kebencian. Kalian pikir kalian telah mengalahkanku. Suara itu terdengar jauh lebih keras dari sebelumnya. Aku adalah bagian dari kekuatan yang jauh lebih tua. Apa yang kalian hancurkan di kuil hanyalah segel kecil dari kekuatan yang lebih besar. Raka dan Pak Dul terdiam. Ternyata, mereka baru saja membuka gerbang yang lebih berbahaya. Makhluk ini bukan hanya bayangan gelap biasa. Ia adalah bagian dari entitas yang lebih kuat. Entitas yang memiliki hubungan dengan kekuatan yang bersembunyi jauh di bawah permukaan dunia ini. Makhluk itu melayang lebih dekat, dan Raka merasa tubuhnya kembali diserang oleh energi gelap yang sangat kuat. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menggerogoti dirinya dari dalam, seolah makhluk itu mencoba menguasai pikirannya. Pak Dul, apa yang harus kita lakukan? Raka berteriak, mencoba untuk mengusir rasa takut yang melanda dirinya. Pak Dul dengan cepat mengeluarkan amulet kuno dari dalam bajunya. Amulet itu bercahaya samar, dan ia mengucapkan mantra dalam bahasa yang asing. Sebuah trik cahaya muncul dari amulet, memancar ke seluruh ruangan, memaksa bayangan gelap itu mundur sedikit. Ini belum berakhir, kata Pak Dul dengan tegas, menyarungkan amulet kembali ke dalam bajunya. Makhluk ini hanya salah satu dari sekian banyak yang mengincar dunia kita. Bayangan gelap itu berteriak dengan penuh amarah. Kalian hanya menunda takdir. Ketika gerbang yang lebih besar terbuka, kalian akan menyaksikan kegelapan yang tak terbendung. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Suara itu menjadi semakin kabur, lalu menghilang ke udara, meninggalkan bau busuk yang sangat menyengat. Setelah makhluk itu menghilang, suasana kembali tenang, namun ketegangan yang luar biasa masih mengendap di udara. Raka dan Pak Dul saling berpandangan dengan cemas. Pak Dul,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Raka dengan suara terbata. Pak Dul memandangnya dengan serius. Kita harus menemui orang-orang yang lebih mengetahui tentang dimensi ini. Mereka yang tahu cara menutup gerbang sebelum semuanya terlambat. Raka merasa seolah dunia yang ia kenal sudah berubah. Kegelapan ini lebih besar daripada yang ia bayangkan. Mereka bukan hanya melawan satu makhluk, tetapi sebuah ancaman yang lebih luas, sesuatu yang bisa merusak seluruh dunia, jika mereka tidak segera bertindak. Pagi hari datang dengan sinar matahari yang memancar dari balik awan kelabu. Namun, meskipun dunia tampak biasa, perasaan gelisah tidak bisa dihindari. Raka dan Pak Dul tahu bahwa ancaman yang mereka hadapi bukan hanya satu makhluk jahat, tetapi kekuatan yang jauh lebih besar yang bersembunyi di balik lapisan-lapisan dunia ini. Mereka harus menemukan jalan untuk menghentikannya sebelum dunia mereka terperangkap dalam kegelapan yang lebih dalam. Setelah kejadian semalam, Pak Dul merasa perlu untuk mencari seseorang yang lebih ahli dalam hal-hal gaib dan dimensi yang tersembunyi. Orang yang bisa memberikan pengetahuan tentang gerbang dimensi dan bagaimana cara menutupnya selamanya. Kita harus pergi ke tempat yang jauh, Raka, kata Pak Dul serius. Ada seorang pendeta tua di daerah pegunungan sebelah utara. Dia memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang dimensi ini. Hanya dia yang bisa memberi kita petunjuk tentang cara menghentikan kekuatan ini. Raka mengangguk, meskipun perasaan takut masih menghantuinya. Perjalanan itu tidak akan mudah, dan ia tahu akan ada banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Namun, keberanian yang didapatkan dari pertempuran sebelumnya memberinya semangat untuk terus maju. Ayo, Pak Dul. Waktu tidak berpihak pada kita, kata Raka tegas. Mereka pun mulai melakukan perjalanan menuju utara, melewati jalan-jalan sepi yang dikelilingi pepohonan rindang. Jalanan semakin menanjak seiring mereka memasuki daerah pegunungan, dan hawa dingin semakin terasa. Raka merasa ada sesuatu yang aneh di udara, seolah alam pun tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Perjalanan mereka mengarah pada sebuah gua kuno yang tersembunyi di dalam hutan, tempat sang pendeta tua tinggal. Pak Dul menjelaskan bahwa gua ini sudah lama menjadi tempat pertemuan bagi orang-orang yang mencari pengetahuan tentang dunia gaib, dan pendeta itu adalah satu-satunya orang yang berhasil menguasai ilmu yang sangat tua dan misterius. Begitu mereka tiba di mulut gua, Raka merasakan getaran yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Energi gaib terasa sangat kuat di sini, seperti tempat ini menghubungkan dunia nyata dengan dunia yang lebih gelap. Mereka melangkah masuk ke dalam gua, dan cahaya temaram dari obor yang menyala di dinding gua memberi sedikit penerangan. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang dihiasi dengan berbagai simbol dan lukisan kuno. Di tengah ruangan itu, duduk seorang laki-laki tua dengan jubah putih. Wajahnya penuh keriput dan matanya tampak seakan-akan sudah melihat banyak sekali hal yang tidak dimengerti oleh orang biasa. Pak Dul, Raka, aku sudah menunggu kedatangan kalian, kata pendeta tua itu dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Pak Dul menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Kami butuh bantuanmu, Guru. Sebuah kekuatan gelap telah bangkit kembali, dan kami perlu menutup gerbang dimensi yang menghubungkan dunia ini dengan dunia kegelapan. Pendeta tua itu mengangguk. Matanya tertutup sejenak seperti sedang merenung. Aku tahu. Gerbang itu sudah lama ada. Kekuatan itu sudah mulai terbangun, dan hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Namun, kalian harus siap menghadapi pengorbanan besar. Raka mendekat. Hati berdebar. Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya dengan cemas. Pendeta tua itu membuka matanya yang berkilau dengan kebijaksanaan dan penderitaan. Kalian harus menemukan tombak cahaya, sebuah artefak yang terpendam jauh di dalam gua ini. Tombak itu memiliki kekuatan untuk menutup gerbang dimensi, namun tidak mudah untuk menemukannya. Hanya mereka yang murni hatinya dan tidak takut untuk berhadapan dengan bayangannya sendiri yang bisa menemukannya. Raka menatap Pak Dul, lalu kembali ke pendeta itu. Tombak cahaya, di mana kami bisa menemukannya? Pendeta tua itu tersenyum tipis. Untuk menemukannya, kalian harus melalui ujian-ujian yang tidak hanya menguji fisik kalian, tetapi juga jiwa kalian. Jalan menuju tombak cahaya penuh dengan kegelapan dan ilusi. Hanya dengan kejujuran, keberanian,
dan niat yang tulus kalian bisa menemukannya. Pak Dul menatap Raka. Inilah ujian terakhir. Nak, kita tidak punya pilihan selain melewatinya. Raka mengangguk, meskipun rasa takut semakin membebani pikirannya. Ia tahu ini adalah langkah yang sangat berbahaya, tetapi tidak ada jalan mundur. Mereka harus melanjutkan, demi dunia dan keselamatan orang-orang yang mereka cintai. Pendeta tua itu melambaikan tangannya, dan sebuah pintu batu yang tersembunyi di balik dinding gua perlahan terbuka. Di balik pintu itu, gelap gulita menyambut mereka. Ingatlah, Raka. Suara pendeta itu terdengar samar di telinga Raka. Hanya mereka yang tidak pernah menyerah pada kegelapan dalam dirinya sendiri yang dapat keluar dengan kemenangan. Dengan langkah mantap, Raka dan Pak Dul melangkah ke dalam gua yang gelap, siap menghadapi tantangan terakhir mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, kegelapan yang mereka hadapi kali ini adalah yang terbesar dan paling menakutkan dari semuanya. Raka dan Pak Dul melangkah lebih dalam ke dalam gua yang semakin gelap. Setiap langkah mereka membawa mereka lebih jauh ke dalam keheningan yang mencekam, dan hawa dingin semakin terasa menusuk kulit. Gua ini bukan sekadar tempat yang dilupakan, tetapi sarang dari rahasia dunia lain yang tidak seharusnya diketahui manusia. Di hadapan mereka, jalan setapak yang sempit dan berliku-liku membentang. Tak ada suara selain desisan langkah mereka yang menggema di ruang kosong yang besar. Namun, semakin mereka melangkah, semakin mereka merasakan sebuah energi gelap yang kental mengelilingi mereka. Ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan mereka, seolah-olah mereka sedang dihadapkan pada ujian yang sangat berat. Pak Dul melangkah dengan penuh ketenangan, namun Raka bisa merasakan ketegangan yang terpendam. Dia tahu bahwa ini bukan hanya ujian fisik, jiwa mereka akan diuji. Semua ketakutan, keraguan, dan kebohongan yang ada dalam hati mereka akan terungkap di tempat ini. Raka, ingat kata pendeta itu. Pak Dul berbisik pelan. Ini lebih dari sekadar fisik. Ini adalah ujian untuk jiwa kita. Raka mengangguk, berusaha mengendalikan kegelisahan dalam dirinya. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyinari jalan di depan mereka, dan di ujung cahaya itu, sebuah pintu batu besar muncul. Pintu itu tertutup rapat dengan ukiran-ukiran yang rumit, seolah-olah menunggu mereka untuk mengungkap rahasianya. Mereka mendekati pintu itu dengan hati-hati, dan saat tangan Raka menyentuh pintu, suara keras bergema, membuat udara terasa semakin berat. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan ruang besar di dalamnya yang dipenuhi oleh kabut tebal. Tanpa peringatan, kabut itu seolah hidup, melilit tubuh mereka dan menggelapkan pandangan. Raka merasa tubuhnya terhanyut dalam kabut, dan tiba-tiba dia terpisah dari Pak Dul. Ia memanggil-manggil, tetapi tidak ada jawaban. Di sekelilingnya hanya ada kabut yang semakin pekat, dan suara-suara bisikan halus yang mulai terdengar. Raka, Raka, apakah kamu masih ada di sana? Suara itu terdengar sangat familiar. Itu adalah suara ibunya, yang sudah lama meninggal. Raka tersentak. Ia merasakan hatinya bergetar, dan pikirannya mulai bercampur aduk. Apakah itu benar ibunya? Ataukah hanya suara yang dimainkan oleh kabut ini? Suara yang dirancang untuk membuatnya ragu dan takut? Raka menutup matanya sejenak, berusaha mengusir keraguan itu. Ketika ia membuka mata lagi, sosok itu muncul di hadapannya. Ibu yang tampak seperti masih hidup, tersenyum hangat seperti dulu. Raka, mengapa kamu pergi begitu lama? Kenapa kamu tidak kembali ke rumah? Tidak ada yang lebih penting selain keluargamu, anakku. Raka merasa hatinya serasa dihimpit oleh kenangan yang menyakitkan. Ia teringat bagaimana ibunya selalu memberikan semangat dan nasihat yang bijak. Namun, ia juga ingat kehilangan besar yang ia rasakan saat ibunya meninggal. Rasa sakit itu datang lagi, dan ia merasa terjebak dalam ilusi. Tiba-tiba, suara Pak Dul terdengar di kejauhan. Raka, jangan terperangkap oleh ilusi. Itu bukan ibu kamu. Itu hanya permainan dari kegelapan. Raka menarik napas dalam-dalam, berusaha mengatasi rasa emosinya. Itu bukan ibunya. Itu hanya bayangan dari masa lalu yang mencoba mengelabui dirinya. Dengan tekad yang lebih kuat, Raka berteriak,
Aku tidak akan terperangkap oleh ilusi ini. Dalam sekejap, bayangan ibunya menghilang, digantikan oleh kegelapan yang pekat. Namun, langkahnya belum selesai. Di hadapannya, muncul ujian yang lebih berat. Sebuah pintu gelap muncul di hadapannya, dan di atasnya terdapat tulisan dalam bahasa kuno yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. Pak Dul tiba-tiba muncul di samping Raka, seperti melintas dari bayangan yang mengalir. Itu adalah pintu menuju ketakutan terdalammu, Raka. Hanya dengan menghadapinya, kita bisa melanjutkan perjalanan ini. Raka merasa dirinya tertantang, namun ketakutan tetap ada di dalam hatinya. Apakah dia siap menghadapi kegelapan dalam dirinya sendiri? Pak Dul menatapnya dengan penuh keyakinan. Ingat, Raka, kegelapan dalam dirimu adalah bagian dari perjalanan ini. Hanya dengan menerimanya kamu bisa mendapatkan cahaya. Kamu harus menghadapi ketakutanmu, bukan lari dari itu. Dengan suara berat, Raka mengangguk. Dia harus melangkah lebih jauh. Dalam keberanian yang perlahan muncul, Raka melangkah maju, membuka pintu gelap itu. Begitu ia memasuki ruang tersebut, dia merasakan segala ketakutan dan penyesalan yang selama ini ia pendam. Wajah-wajah yang ia kenal, kesalahan-kesalahan yang ia buat, semua itu muncul di hadapannya. Namun, di tengah semua itu, Raka menyadari sesuatu yang penting. Hanya dengan menerima kelemahan dan kesalahan kita bisa menemukan kekuatan yang sejati. Raka berdiri tegak di hadapan bayangan-bayangan itu. Dan dengan suara yang mantap, dia berkata, "Aku menerima diriku. Semua kekurangan dan kesalahanku. Aku tidak akan lari." Bayangan-bayangan itu menghilang begitu saja. Dan di hadapannya terbentang sebuah pintu cahaya. Pintu yang menunjukkan jalan menuju tombak cahaya. Pak Dul memandang Raka dengan bangga. "Kamu sudah melewati ujian pertama. Nak, kita hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai tujuan kita." Raka tersenyum, meskipun masih ada rasa takut yang mengendap dalam dirinya. Namun, dia tahu bahwa perjalanan ini adalah perjalanan untuk mengalahkan kegelapan, baik di dunia ini maupun dalam dirinya sendiri. Raka dan Pak Dul berdiri di depan pintu cahaya yang terbuka lebar. Sebuah simbol harapan yang muncul setelah melewati ujian berat. Cahaya dari pintu itu bukanlah cahaya biasa, melainkan sebuah energi yang murni, yang terasa memanggil mereka untuk melangkah maju. Namun, meskipun cahaya itu menjanjikan jalan keluar, ketegangan dalam hati Raka masih terasa. Pak Dul menatap pintu itu sejenak, lalu berbalik ke arah Raka. "Ingat, Raka, apa yang ada di balik pintu itu bisa saja lebih sulit dari yang kita bayangkan. Gua ini tidak hanya menyimpan kegelapan fisik, tetapi juga kegelapan dalam diri kita sendiri." Raka mengangguk, menyadari betapa benar kata-kata Pak Dul. Ini bukan hanya perjalanan fisik untuk menemukan tombak cahaya, tetapi juga perjalanan batin yang menuntut mereka untuk menghadapi dan mengatasi rasa takut serta keraguan yang mendalam. Mereka melangkah bersama, memasuki ruang yang lebih besar di balik pintu cahaya. Ruangan itu tidak terbayangkan oleh mereka sebelumnya. Sebuah ruang yang penuh dengan bayangan, di mana cahaya hanya sedikit menyinari jalan. Di ujung ruangan, tampak sebuah pilar besar, yang tampaknya merupakan tempat di mana tombak cahaya disimpan. Namun, di sekitar pilar itu ada sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan-bayangan gelap bergerak perlahan, seakan mengintai setiap langkah mereka. Tiba-tiba, suara bisikan halus terdengar lagi, mengisi udara di sekitar mereka. Bisikan itu seolah berbicara langsung ke dalam pikiran Raka. "Kamu masih merasa bersalah, Raka? Masihkah kamu ingin melanjutkan perjalanan ini? Apakah kamu siap untuk menghadapi kegelapan yang lebih besar?" Raka menggertakkan giginya, berusaha mengabaikan suara itu. Dia tahu, suara itu adalah ujian batin yang harus ia hadapi. Setiap keraguan yang muncul di dalam dirinya adalah kelemahan yang harus ia atasi jika ingin mencapai tujuan. Pak Dul, yang tampaknya lebih tenang, melangkah maju tanpa ragu. "Jangan biarkan bayangan itu mempengaruhi kita. Itu hanya usaha untuk menggoyahkan tekad kita. Kita datang ke sini bukan hanya untuk menemukan tombak cahaya, tetapi juga untuk menemukan kedamaian dalam diri kita." Raka mengikuti langkah Pak Dul,
walaupun langkahnya terasa lebih berat. Mereka semakin dekat dengan pilar besar itu, namun bayangan-bayangan gelap di sekitar mereka semakin banyak dan semakin padat. Bayangan itu tampaknya memiliki bentuk manusia, dengan wajah-wajah yang tampak familiar, namun tampak berubah menjadi sosok yang mengerikan. Ibunya kembali muncul di hadapan Raka, namun kali ini dengan ekspresi yang jauh lebih menyeramkan. Wajahnya tampak pucat dan penuh luka, seolah-olah wajah itu terjadi setelah kematiannya. Raka, kenapa kamu meninggalkanku? Kenapa kamu tidak bisa menolongku saat aku membutuhkannya? Kamu benar-benar seorang anak yang pengecut. Raka merasa hatinya serasa dihancurkan oleh kata-kata itu. Kenangan tentang ibunya yang telah meninggal begitu mendalam dalam dirinya, dan bayangan ini seakan membuka luka lama yang belum sembuh. Namun, dia tidak bisa terhanyut dalam kesedihan itu. Dia tahu bahwa ini hanyalah ilusi kegelapan yang ingin mengalihkan perhatiannya. Dengan tekad yang semakin kuat, Raka berteriak, "Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak lagi. Itu bukan ibuku. Itu hanya bayangan dari masa lalu yang ingin membuatku lemah." Bayangan ibunya menghilang begitu saja, disapu oleh keberanian Raka untuk menghadapi kegelapan yang ada dalam dirinya. Namun, meskipun itu menghilang, bayangan-bayangan lain mulai muncul, wajah-wajah orang yang telah ia sakiti, teman-teman yang pernah ia tinggalkan, semua berbaris di hadapannya, mengingatkan dirinya akan kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat. Pak Dul menoleh ke belakang, melihat bagaimana Raka mulai terjebak dalam perang batin. "Ingat, Raka, mereka semua hanya bayangan dari masa lalu. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tetapi yang penting adalah apa yang kita lakukan sekarang." Raka memejamkan matanya, mengambil napas dalam-dalam. Semuanya, semua rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan, harus diserahkan pada keberanian untuk melanjutkan perjalanan ini. Raka membuka matanya dan, dengan suara yang lebih tegas, dia berkata, "Aku tidak akan terhanyut lagi. Aku akan maju." Dengan kata-kata itu, bayangan-bayangan itu menghilang. Dan kini, di hadapan mereka, hanya ada pilar besar yang menyimpan tombak cahaya yang selama ini mereka cari. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, sebuah suara yang dalam dan berat menggema di seluruh ruangan. "Kamu telah melewati ujian ini, tetapi ujian terbesar masih ada. Untuk mendapatkan tombak cahaya, kamu harus memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar usaha. Kamu harus memberikan jiwa kamu." Tiba-tiba, sesuatu yang besar dan mengerikan muncul dari kegelapan. Sebuah sosok berwujud hitam dengan mata merah yang menyala. Itu adalah penjaga terakhir dari gua ini, makhluk yang menjaga tombak cahaya dengan harga yang sangat mahal. Pak Dul dan Raka saling berpandangan. Ini adalah saat yang menentukan. Mereka harus menghadapi makhluk ini, tidak hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan keberanian dan ketulusan hati mereka. Setelah melalui perjalanan yang panjang, penuh dengan kegelapan, bayangan masa lalu, dan ujian batin yang mendalam, Raka dan Pak Dul akhirnya sampai pada puncak perjalanan mereka. Mereka berdiri di hadapan makhluk besar dan mengerikan, penjaga terakhir dari gua itu. Sosok yang menyatu dengan kegelapan, matanya yang merah menyala menatap mereka tajam, mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. "Untuk mendapatkan tombak cahaya, kamu harus memberikan lebih dari yang kamu bayangkan." Suara penjaga itu bergema di seluruh ruang gua. "Apakah kamu siap untuk kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu?" Raka menatap Pak Dul, merasakan ketegangan yang menyelimuti. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang paling berharga? Apakah mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri untuk meraih cahaya itu? Pak Dul menyadari keraguan di mata Raka. Dia menarik napas panjang dan berkata dengan suara penuh keyakinan, "Raka, ingatlah ini. Tidak ada perjalanan tanpa pengorbanan. Kita harus siap untuk melepaskan sesuatu yang mungkin sangat kita hargai, demi mencapai tujuan yang lebih besar." Raka merasa hatinya berat. Selama ini, ia hanya berfokus pada pencarian tombak cahaya, tapi kini ia menyadari bahwa tujuan mereka bukan hanya untuk menemukan senjata itu, melainkan untuk menemukan kedamaian dan penyembuhan dari luka batin yang selama ini mengganggu. Dengan langkah mantap, Raka mendekati sosok penjaga dan berkata,
Aku siap untuk mengorbankan apapun yang diperlukan. Jika itu berarti melepaskan masa lalu dan semua rasa sakitku, aku akan melakukannya. Penjaga itu menatap Raka dengan tatapan tajam. Lalu, seolah-olah mengamati kedalaman hati Raka, ia berkata, "Baiklah, jika itu yang kamu pilih. Tetapi ingat, tidak semua orang mampu membuat pilihan ini." Seiring kata-kata itu, sosok penjaga menghilang, dan sebuah cahaya terang muncul dari dalam gua, menyelimuti seluruh ruangan. Di tengah cahaya itu, tombak cahaya terlihat bersinar, menancap di pilar besar yang sudah lama menunggu. Namun, saat Raka hendak mengambilnya, sebuah suara kembali menggema. Tombak ini akan memberimu kekuatan yang besar, namun dengan harga yang tak ternilai. Dengan kekuatan ini, kamu akan dapat menyembuhkan dunia, tetapi kau akan kehilangan bagian dari dirimu. Raka menatap tombak cahaya dengan rasa takjub. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelesaikan semua ini, untuk menghentikan kegelapan yang mengancam. Dengan tekad bulat, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam tombak itu. Begitu tangan Raka menyentuh tombak, sebuah gelombang kekuatan mengalir melalui dirinya, mengisi seluruh tubuhnya dengan energi luar biasa. Namun, saat yang sama, Raka merasakan sesuatu yang hilang dalam dirinya. Sebuah bagian yang selama ini ada, namun kini terasa kosong. Rasa itu bukanlah rasa sakit fisik, melainkan kehilangan yang jauh lebih dalam. Sebuah pengorbanan batin yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Raka tahu bahwa untuk mengalahkan kegelapan yang ada, dia harus melepaskan beberapa bagian dari dirinya. Bagian yang selalu mengikatnya pada masa lalu, pada rasa bersalah, pada penyesalan yang tak pernah hilang. Saat Raka berdiri tegak dengan tombak cahaya di tangannya, Pak Dul berdiri di sampingnya, mengangguk dengan bangga. "Kamu sudah melewati ujian yang paling berat, Raka. Sekarang, kamu bukan hanya seorang pencari cahaya, tetapi seorang pembawa harapan." Namun, di dalam hati Raka, dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Meskipun kekuatan tombak cahaya ada di tangannya, tugasnya tidak hanya untuk mengalahkan kegelapan fisik, tetapi juga untuk menyembuhkan dunia yang terluka, dimulai dari dirinya sendiri. Kegelapan di sekitar mereka mulai mereda, dan gua itu yang sebelumnya penuh dengan keheningan dan bayangan kini berubah menjadi ruang yang terang dan penuh kedamaian. Keberanian Raka untuk mengorbankan bagian dari dirinya telah membuka jalan bagi penyembuhan dunia. Dengan tombak cahaya di tangan, Raka dan Pak Dul berjalan keluar dari gua yang telah lama menahan mereka, melangkah menuju dunia yang membutuhkan cahaya dan harapan. Raka kini tahu bahwa cahaya sejati bukan hanya datang dari kekuatan luar, tetapi dari kemampuan untuk melepaskan dan menerima pengorbanan dalam hidup. Akhirnya, perjalanan mereka selesai. Namun, dunia yang baru dimulai. Setiap perjalanan menuju cahaya membutuhkan pengorbanan, dan terkadang kita harus melepaskan bagian dari diri kita yang paling kita hargai. Hanya dengan keberanian untuk menghadapi kegelapan dalam diri kita sendiri, kita bisa menemukan cahaya yang sejati.